Ya, halo, selamat datang di kanal ini. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu isu paling hangat di Indonesia, yaitu drama perpolitikan di balik batalnya kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% ke 12%. Sebuah kado awal tahun yang cukup mengejutkan banyak orang, sampai jadi bahan diskusi panjang di media sosial kita. Bahkan mungkin sempat terbesit di pikiran kita bahwa kenapa sih tiba-tiba nggak jadi naik? Apa yang ada di benak pemerintah waktu itu? Apakah kita sebagai rakyat udah menang? Jadi yuk kita bahas semuanya dengan santai, so let's dive in. Tapi disclaimer dulu, pada video ini itu di take tanggal 15 Januari 2025. Jadi misal ada kabar terbaru terkait PPN yang mungkin berbeda dengan apa yang saya sampaikan, berarti konten ini mungkin sudah tidak relevan lagi. Oke, mungkin itu aja. Lanjut ke pembahasan materinya. Oke, pertama kita balik lagi ke definisi awal. Jadi kita persamaan dulu tentang persepsi dari pajak dan PPN itu sendiri. Jadi apa sih pajak itu? Pajak sederhananya adalah cara pemerintah untuk memastikan yang punya duit membantu mereka yang kurang mampu. Dan kalau dalam konteks Indonesia, itu adalah memastikan terwujudnya sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu berarti kebutuhan sosial masyarakat seperti akses pendidikan, akses kesehatan, akses untuk bepergian, hingga akses terhadap hiburan itu juga dijamin sepenuhnya oleh negara. Singkatnya apa? Nggak ada yang lebih punya akses daripada yang lain. Semuanya rata, sama. Nah, gimana caranya negara memastikan semua rakyat dapat akses yang sama? Ketika ada yang punya duit untuk mendapatkan itu semuanya sendiri, dan ada yang nggak punya duit untuk mendapatkan itu semua. Maka caranya adalah dengan menarik pajak dari rakyat. Kenapa? Karena oke lah yang punya duit bisa punya mobil atau mungkin beli motor. Tapi yang nggak punya mobil, yang nggak punya motor, mereka kan masih punya hak untuk bepergian, untuk memindahkan diri mereka dari satu titik ke titik yang lain untuk urusan produktivitas, untuk kerja, sekolah, atau apapun itu. Nah, pajak harusnya dipakai untuk membangun hal-hal semacam ini, infrastruktur seperti itu, dan ini berlaku di segala macam aspek, bukan hanya soal fasilitas sosial berupa transportasi, tapi kita bisa ngomongin banyak hal, mulai dari makanan, kesehatan, dan segala macamnya. Nah, kalau PPN bagaimana? Pajak pertambahan nilai itu adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi barang atau jasa. Intinya, PPN adalah apapun yang ada transaksinya, itu pemerintah kayak ikut ngutip dari sana. Ibaratnya kita lagi transaksi, tiba-tiba pemerintah datang nih, terus bilang, ini kan kalian lagi pada transaksi, aku minta 11% ya dari transaksi ini, soalnya uangnya nanti mau aku pakai buat kebutuhan rakyat. Simpelnya kayak gitu. Nah, tapi pada akhirnya mungkin ada penipuan, ada oknum di Ditjen Pajak, atau uang yang dikorup, atau pemerintah yang mungkin tidak bisa optimal dalam menjalankan atau melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Itu adalah isu yang berbeda untuk dibahas di lain waktu mungkin. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa pemerintah mau menaikkan PPN? Kenapa nggak bisa nunggu dulu sampai kita oke dulu kemampuan spendingnya, finance-nya? Nah, latar belakangnya adalah waktu kita krisis anggaran. Semasa pandemi, pengeluaran negara itu meningkat drastis, mulai dari impor vaksin, bantuan sosial, dan sebagainya. Tapi pendapatan negara sangat minim. Selain itu, karena pemerintah memang lagi butuh duit lebih dari biasanya.
Kalau kita perhatikan, Ibu kita Sri Mulyani itu mengeluarkan peraturan yang merupakan turunan dari undang-undang yang sudah diketok tahun 2021 kemarin. Berarti udah 3 tahun yang lalu. Jadi ini adalah keputusan dari pemerintahan Pak Jokowi dan DPR. Semua undang-undang yang ketok palu itu adalah kesepakatan pemerintah dan rakyat lewat DPR. Karena untuk sebuah undang-undang bisa dilaksanakan, itu harus disetujui sama DPR. Nah, berarti ini adalah kemauannya rakyat dan pemerintah sebelumnya. Kenapa aku bilang rakyat? Karena aku tahu pasti akan ada yang ke-trigger dan bilang bahwa, loh, itu kan DPR, bukan aku. Gak bisa dong bilang itu suara rakyat, itu kan suaranya DPR. Tapi kan DPR ada yang milih. Dulu pas nyoblos milih siapa? Tahu nggak yang dicoblos siapa? Ingat nggak yang dicoblos siapa? Mungkin banyak yang tinggal main coblos aja karena nggak tahu siapa yang mau dicoblos. Ya oke aja. Tapi kalau kita bisa sama-sama secara kolektif belajar bagaimana untuk benar-benar mengenali siapa yang kita coblos, benar-benar menitipkan keinginan kita lewat dia, kita mungkin bisa aja nagih ke dia gitu, bisa aja nyari terus mempertanyakan, loh kan kamu udah aku pilih, kok nggak ngelaksanain apa yang aku mau, nggak ngelaksanain visi misi yang tadi, yang dulu kamu sempat keluarkan. Nah, sekarang kan kita nggak bisa kayak gitu, karena mana tahu siapa yang kita coblos aja enggak. Ya udah, jadinya kayak gitu. Ujung-ujungnya keputusan diambil tidak sesuai dengan kemauan kita. Ya, mau bagaimana lagi? Kita aja nggak tahu siapa yang kita pilih gitu kan. Nah, kita kemudian mungkin bertanya-tanya, memang pemerintah butuh duit itu uangnya buat apa gitu. Nah, kalau diingat bahwa Pak Jokowi, yang eranya Pak Jokowi atau rezimnya Pak Jokowi yang menghasilkan UU tentang HPP ini, kita bisa berasumsi bahwa apalagi sih proyek gedenya Pak Jokowi kalau bukan IKN gitu kan. Karena seperti yang kita tahu, investor asing belum pada masuk. Janjinya kan nggak mau pakai APBN, tapi nggak ada yang masuk investor. Jadi udah mulai kerja, ada yang nggak digaji juga. Beberapa bulan akhirnya dia cabut, beritanya ada. Nah, jadi besar kemungkinan pemerintah butuh pemasukan lebih banyak, dan yang jadi korbannya adalah kita yang mesti kena. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir lagi, kita juga bisa berasumsi bahwa kenaikan PPN 12% itu disetujui juga oleh pemerintahan Pak Prabowo. Kenapa? Karena dari pertama, kabinetnya lebih gede, kabinet yang lebih besar, udah pasti kementeriannya lebih banyak, kantornya lebih banyak, orang-orangnya lebih banyak. Nah, itu uang semua itu kan. Yang kedua juga, bukan cuma program makanan bergizi gratis. Tapi bukan cuma itu, si program makan bergizi gratis itu juga datang dengan anggaran, dan bukan anggaran tapi bukan cuma itu. Si program makan bergizi gratis itu juga datang dengan anggaran. Dan itu bukan program yang jelek, hanya aja itu bukan program yang murah. Jadi kita tahu kenapa ini bakal jadi alasan kenapa mereka atau pemerintah butuh duit. Nah, tapi permasalahannya bukan cuma tentang uang, tapi ini juga soal kepercayaan. Banyaknya oknum pasti bikin banyak orang kesal untuk bayar pajak. Aku tahu banyak orang yang nggak rela bayar pajak, tapi dengan kemudian jadi nggak bayar pajak. Karena kalau menurut aku, terlepas dari kita percaya atau enggak dengan presidennya,
atau kita mungkin nggak percaya dengan Menteri Keuangannya atau nggak percaya dengan jajaran orang-orang di balik Kementerian Keuangan itu, Dirjen Pajak, terlepas dari itu semua, ini adalah hal yang nggak bisa kita lawan. Kenapa? Karena pertama, kalau kita melawan berarti kita melanggar hukum. Dan yang kedua, sebenarnya kita tahu, sebenarnya secara konsep itu tuh baik. Dan tentu ada banyak kesalahan dalam penyelenggaraannya. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk membatalkan kenaikan PPN. Publik pun bersorak, ini dianggap sebagai kemenangan besar bagi masyarakat, tapi seperti kata pepatah, menang satu perang bukan berarti menang perang besar. Ada tantangan yang menunggu. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang baru-baru ini, itu PMK nomor 131 tahun 2024, menyadarkan kita bahwa sekelas negara Indonesia pun itu mirip-mirip dengan mahasiswa. Dia sukanya SKS, sistem kebut semalam. Tanggal 31 Desember, H-6 jam sebelum tahun baru, sebelum disahkannya PPN 12%, pemerintah rapat, lembur, dan langsung bikin aturan, dan disahkan aturan itu tanggal 1 Januarinya. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena pertama bagi asing atau untuk investor akan sangat menakutkan ketika kita menitipkan uang ke tempat yang bisa dengan begitu cepatnya mengubah aturan. Kita kan lebih merasa aman kalau kita menitipkan uang di tempat yang lebih stabil. Tapi kalau tempatnya nggak stabil, yang aturannya bisa berubah secepat itu, bahkan cuma butuh waktu 6 jam, selisih 6 jam, ya kita pasti akan was-was. Tapi bukan cuma pihak asing, produsen dalam negeri pun bingung. Karena mereka udah nyiapin kenaikan harga itu jauh-jauh hari. Jadi mereka udah mempersiapkan itu sebelum-sebelumnya. Tapi realitanya bisa dicek sendiri. Terlepas dari PPN itu akhirnya nggak naik pun, realitanya harga barang-barang udah pada naik duluan. Kenapa? Ya karena info tentang tidak jadi naiknya itu terlalu mendadak. Jadi produsen udah terlanjur menaikkan harga, tiba-tiba H-6 jam nggak jadi naik, ya produsen agak bingung kalau mau nurunin harganya lagi. Nah, jika bukan dari kenaikan PPN, lantas dari mana pemerintah akan mendapatkan pemasukan tambahan? Karena menurut data dari situsnya Kemenkeu sendiri, target belanja kita itu sekitar 3.613 triliun, sedangkan pendapatan kita hanya sekitar 2.996 triliun. Itu berarti anggaran Indonesia tahun ini, tahun 2025, itu defisit sekitar 616 triliun. Kalau ingat, guru SMP dan SMA kita dulu pernah mengajarkan bahwa jangan pernah lebih besar pasak daripada tiang gitu kan. Nah ini negara malah kayak gini, nah entahlah. Terus apa yang akan terjadi? Apakah ini berarti layanan publik seperti kesehatan mungkin dan pendidikan akan terdampak? Dan apa langkah pemerintah selanjutnya untuk menyeimbangkan anggaran tanpa membebani masyarakat? Ada satu komentar di salah satu video tentang PPN, bagus banget. Dia ngasih perumpamaan kayak gini. Pipa bocor, itu cara ngatasinya bukan dengan menambah debit air, tapi tambal dulu kebocorannya. Pahami baik-baik. Pipa bocor, cara ngatasinya bukan dengan nambah debit air, tapi tambal dulu kebocorannya. Menurut kalian gimana? Apakah pemerintah sepertinya sudah membuat keputusan yang cukup tepat? Atau mungkin kalian punya solusi lain yang menurut kalian bisa membantu masalah ini tanpa membebani masyarakat? Silahkan diskusi di kolom komentar. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next video. Bye.